Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan Allah, kesehatan, kesempatan untuk bisa saling berbagi ilmu. Marilah anak-anak kita bahas materi pada kesempatan kali ini. Baik anak-anak, kita lanjutkan untuk materi berikutnya, yaitu tentang bab tahap pencatatan perusahaan dagang. Oke, kalian lihat di PowerPoint yang telah Bu Ika sediakan. Di sini dimulai dari siklusnya ya. Siklus akuntansi sebetulnya di perusahaan dagang maupun jasa itu hampir sama. Cuman nanti wujud pencatatannya yang berbeda. Kita lihat tahap yang pertama, yaitu tahap pencatatan. Dimulai dari baik itu pembuatan maupun penerimaan bukti transaksi. Kemudian yang kedua, kalian mencatat dalam buku jurnal. Nah, ini yang membedakan. Di perusahaan jasa cukup jurnal umum. Kalau di perusahaan dagang, nanti kalian akan mengenal yang namanya jurnal khusus. Kemudian tahap selanjutnya yaitu posting ke dalam buku besar. Tahap yang kedua yaitu tahap pengintisaran. Kalian membuat neraca saldo, jurnal penyesuaian. Tahap yang terakhir yaitu neraca lajur atau kertas kerja. Kemudian tahap yang ketiga atau tahap terakhir yaitu tahap pelaporan. Membuat laporan keuangan, jurnal penutup, neraca saldo setelah ditutup. Yang terakhir yaitu di awal tahun akuntansi membuat jurnal pembalik. Setelah kalian melihat skema atau siklus akuntansi ini, maka saya berharap, Bu Ika berharap nanti kamu akan lebih jelas lagi. Kita lanjutkan. Di sini Bu Ika sudah membuat skema perbedaan antara jurnal umum dengan jurnal khusus. Untuk jurnal umum hanya terdiri dari dua lajur, debit dan kredit. Tetapi untuk jurnal khusus nanti akan terdiri banyak jurnal, tergantung ya. Kalau jurnal khusus ini nanti ada jurnal pembelian, jurnal penjualan, kemudian ada jurnal penerimaan kas, jurnal pengeluaran kas, dan ada nanti kita menggunakan istilah jurnal memorial. Kemudian yang kedua yang membedakan jurnal umum dan jurnal khusus, pemindah bukuan ke buku besar. Kalau di jurnal umum setiap terjadi transaksi diposting. Tapi kalau jurnal khusus ini secara kolektif. Jadi buku besar itu dilakukan pada akhir periode 31 Desember. Kemudian yang ketiga yaitu pencatatan. Kalau jurnal umum, pencatatannya itu semua jenis transaksi harus dicatat secara kronologis. Berarti berdasarkan tanggal 1 misalkan, nanti ada investasi modal awal dan bla 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 sampai tanggal 31 Desember. Ini di transaksi menurut urutan tanggal. Beda hanya dengan pencatatan pada jurnal khusus. Digolongkan macam transaksi yang sejenis. Misalkan membeli barang dagangan secara tunai, maka masuk pengeluaran kas. Tapi kalau membeli secara kredit, maka masuknya ke jurnal pembelian. Jelas ya anak-anak? Kemudian yang keempat, pelaku atau pencatat. Ini dilakukan satu orang. Tapi kalau jurnal khusus di perusahaan dagang, karena ini nanti jurnal khusus itu banyak jenisnya, maka bisa dilakukan beberapa orang. Yang terakhir, pengguna jurnal umum itu hanya perusahaan jasa. Kalau jurnal khusus, ini bisa perusahaan besar, bisa perusahaan dagang, dan transaksinya lebih kompleks. Selanjutnya anak-anak, metode pencatatan jurnal dalam perusahaan dagang ada dua metode, sistem persediaan perpektual dan sistem persediaan periodik. Kalian bisa melihat di sini pengertiannya. Yang membedakan setiap transaksi pembelian atau penjualan di perpektual munculkan akun persediaan.
Ya, itu yang menjadi perbedaan. Nah, ini Bu Eka memberikan analog. Ada beberapa transaksi pembelian, retur pembelian, beban angkut, pembayaran utang dagang karena adanya transaksi pembelian, kemudian penjualan. Kalau perpektual seperti ini pencatatannya. Seperti tadi Bu Eka katakan, transaksi pembelian munculkan persediaan. Kalau periodik maka munculkan transaksinya, yaitu pembelian. Dan selanjutnya. Seperti ini pencatatannya anak-anak. Ini adalah contoh transaksi. Kalian bisa pelajari. Terima kasih anak-anak. Semoga KBM dan pertemuan hari ini bermanfaat bagi kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.